Bab 1628, Krisis. Magma merah cerah tampaknya telah melahap dunia. Sepintas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa buru-buru mundur karena gelombang magma besar yang mengerikan. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh, air terjun magma yang naik ke udara turun dengan tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan menatap banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh Tou Shi Ancient God Jade dan memanggil Ancient God Menshan dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti pada duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan dengan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi serius dan berhati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk besar ini. Lagi pula, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Saya adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah saya tahu siapa? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi di sampingnya juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Nada suaranya sangat sopan. Kan Gu? Kan Hun? Sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak terduga bahwa Anda bisa mendapatkan Tou Shi Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Itu menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil istana dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini benar-benar berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan mereka berdua. Gu Yuan dan Hun Tiandi memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih buruk sementara yang terakhir bersukacita. Haha, teman ini, batu giok kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil istana dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya yang kuat melonjak. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi pria paruh baya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa tipis dan berkata, "Saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Karena itu, kami akan menyelesaikan ini di masa depan."
Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar berkedut. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut akan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria paruh baya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Brat, datang. Pria paruh baya itu melihat ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Sial! Xiao Yan ekspresinya menjadi sangat jelek setelah dia melihat bahwa orang ini hanya menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. MU! Gelombang sonik spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini. Dia buru-buru berteriak, targetku adalah dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu campur tangan. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar tangisan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati ketika seseorang memandangnya. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin telah dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan hal ini. Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu. Hun Tiandi juga terkejut karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, yang terakhir pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa memanggil keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukan karakter biasa. Dia bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apa-apa. Suara angin kencang muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, tersapu dengan liar. Bang-bang! Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak punya waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus bergejolak di tubuhnya sementara wajahnya tertutupi oleh keterkejutan. Brat, serahkan hidupmu! Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan yang sedang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Bang! Cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 surga berwarna menelan Pithon? Tidak disangka masih ada Heaven Swallowing Pithon yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena adegan ini. Matanya menatap ular piton raksasa berwarna 9 di langit dan berseru kaget. Eksekusi surga pembakaran Kaisar Emas.
Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah raungan. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menghancurkan dengan kejam ke arah orang misterius itu. Bang! Orang misterius itu melemparkan pukulan ke depan dalam menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya ketika pukulan itu dilempar. Serangan tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu emas muncul. Setelah itu, pukulan itu mengenai Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Pergi! Cahaya datang mencolok. Setelah itu, ruang di sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Segera, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai tingkat Xiao Yan, itu masih akan menghasilkan bahaya yang sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi yayasan Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Jangan! Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini. Suara aslinya yang dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. Bocah sialan, kamu benar-benar kejam. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya hampir runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi jika yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Itu dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. Ci! Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan terang meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ziyan, beri jalan! Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu mengenai tubuhnya. Bersenandung, segel ungu emas besar yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata tentara aliansi yang terkejut dan kegembiraan liar klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba berhenti tepat ketika semua orang mengira bahwa darah akan memercik. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai bergidik seolah-olah dia menderita stroke. Anak. Bab 1629, Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas tergantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia siap untuk menanggung pemusnahan mendadak seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya diam di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan! Ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya berkedip. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiao Yan kembali.
Kedua matanya mengandung kemarahan saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya tercengang saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak, mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Gu Yuan terkejut melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa anakmu?" Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." "Kenapa kamu datang?" Xiao Yan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya dengan senyum pahit, "Beraninya kau menanyakan ini padaku? Masalah besar seperti itu telah terjadi, namun Anda tidak memberitahu suku naga Fate kuno saya." Alis Ziyan diluruskan ketika ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. "Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Fate kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan untuk bertahan hidup." Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang akan mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana dewa kuno? Ziyan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu yang dihalangi oleh Gu Yuan. Dengan cemberut, dia bertanya, "Siapa orang ini? Apa kekuatan yang menakutkan?" Namun, auranya ini sepertinya agak familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Lagi pula, dia tidak ingat bahwa dia pernah berkenalan dengan orang yang begitu kuat, penjaga istana dewa kuno. "Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras membunuh saya." Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya menerobos ke alam bawah dan tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Ziyan menghela nafas. Tangannya dengan lembut menarik ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Orang bisa mendengar suara angin kencang dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok bergegas keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Fate kuno. "Meskipun naga Fate kuno saya tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah Anda berikan kepada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantumu." Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Fate kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kau pinjamkan padaku hari ini. "Haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak melakukan intervensi berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kita akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu?" Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. "Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan ini." Hun Tiandi menatap orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. "Berhentilah menjadi orang yang sibuk.
Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dengan dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Anda, melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan tanggapan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi marah meskipun kontrol atas dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Ju Huo, kamu bocah nakal. Apakah Anda masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong! Kelompok tetua suku naga Fate kuno itu segera sangat marah. Orang ini sebenarnya merendahkan mereka dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dicaci habis-habisan oleh sesepuh ini. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak tetua saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Fate kuno. Dia juga Ju Huo yang disebutkan orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit terpana saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Suku naga Fate kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati saat ini dari suku naga Fate kuno. Wajah Xian juga sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Xian membuka mulutnya, orang misterius yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tercengang. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan melukai seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosokkan kedua tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Adalah tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Anda harus menjadi kaisar naga. Semua orang, termasuk Xian, tercengang melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Penatua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi yang ini melunak saat dia berkata, tidak ikut campur? Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe, bisakah kamu mengizinkanku untuk sedikit lebih dekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah datar. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan menakutkan dari bagian lain. Kelompok Gu Yuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat perilaku aneh yang tiba-tiba dari sesama. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, yang terbaik adalah tidak menjadi musuh dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Xian dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya itu mengungkapkan senyum rumit saat dia menghela nafas pelan. Kamu sangat mirip ibumu. Kau sudah melihat ibuku? Ekspresi Xian dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Xian tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan.
Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar samar-samar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu! Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Matanya yang cantik menatap pria yang tampak lembut di depannya dan matanya menjadi dingin. Xiaoyan, yang berdiri di belakang Ziyan, tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan. Kemungkinan ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa sangat ayah dan anak. Sangat mungkin bahwa orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana untuk membunuhku. Sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Ziyan saya. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Ziyan, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiaoyan bisa merasakan gelombang besar yang bergejolak di hatinya. Anak, pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Ziyan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Aku tidak punya ayah dan ibu. Ziyan berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiaoyan menghela nafas. Ziyan saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah sudut hitam. Meskipun bakatnya luar biasa, hidupnya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan body transforming grass yang belum matang. Baru saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun, dia terus tetap kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiaoyan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang serakah dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui oleh siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata mengecewakan mengalir di matanya saat dia berbicara. Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno. Itu semua karena bajingan Tu Shi dewa kuno itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terjebak untuk waktu yang lama. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Ziyan. Dia mencoba tersandung ke depan. Anakku, berhentilah menangis, berhentilah menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia sangat peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar sunyi. Jelas, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua itu menjadi terpana. Sebuah pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan dengan lembut menarik napas. Matanya merah saat dia menatap pria paruh baya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" "Baik." Pria paruh baya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bab 1630, Rumah Dewa Kuno muncul.
Tentara aliansi menjadi tercengang ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria paruh baya itu. Di pihak klan Hun, ekspresi sombong mereka yang semula langsung menjadi jelek. Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, pikiran penatua Juluo yang kabur akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Segera, tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang dulu sudah mulai mengalir. Hei, aku pikir kamu benar-benar lupa tentang kaisar ini. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkomentar setelah menuju ini. Anak kecil ini tidak berani melakukannya. Penatua Juhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Ziyan bertanggung jawab atas suku naga Fight kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang. Kegembiraan melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Fight kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat lama yang hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Ziyan benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kamu adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Fight kuno. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meskipun aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang masih yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Jukun. Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Gu Yuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Jukun." Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan hebat dari suku naga kuno kita. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kita. Penatua Juhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Situasi kritis? Bagaimana suku naga Fight kuno seperti sekarang? Jukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Eranya adalah puncak dari suku naga Fight kuno. Hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Juhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia sang kaisar naga hilang. Mata Jukun memiliki kemarahan yang melintas di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar kacau kali ini. Untungnya, mereka tidak membuat kesalahan besar. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Jukun setelah Juhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah diringkas Juhuo, dia dapat mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Menambahkan ini pada bagaimana Ziyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan masalah itu akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat dia melihat wajah yang sangat hangat itu. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Penatua benar-benar tahu cara bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kita tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Ziyan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku paman."
Jukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi terdiam. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil, Paman Jukun. Jukun tersenyum mengangguk setelah melihat ini. Sudut matanya melayang ke arah Ziyan, yang diam. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi yang terakhir tampak menjadi agak lebih hangat. Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini. Jukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang sedang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah sepenuhnya berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Jukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga di kelas Dou Sheng bintang 9 yang maju. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sangat menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah saya Fred. Tubuh Jukun secara bertahap melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilauan ungu emas perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya ditembak jatuh dari langit. Setelah itu, langsung melesat ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh dari batu giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai muncul. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. Ci! Riak kuno, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka. Kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati! Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara yang tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. Rumah dewa kuno akan segera dibuka. Gu Yuan menjerit pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Jukun sedikit linglung saat melihat adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka Menshan saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang bang bang! Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap melayang di udara. Gu Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam istana dewa kuno? Jukun di langit menyaksikan pintu kuno yang terbuka secara bertahap sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Ini karena ada pil di embrio di dalam Menshan. Jika saya menebak dengan benar, ini harus menjadi target Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Doudi, kata Jukun. Oh! Ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil di embrio. Jika ini benar-benar terjadi, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan di pil embrionik. Kalau tidak,
Begitu dia maju ke kelas Doudi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Jukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Doudi. Hanya ranah yang digunakan Dewa Kuno Tou Shi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, mungkin untuk mengatakan bahwa yang disebut Du Sheng mungkin seperti semut di mata Dou Di yang asli. Kami akan memimpin untuk menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrionik tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita, kata Jukun. Kami akan melakukan seperti yang disarankan saudara Jukun. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dengan bantuan Jukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa berurusan dengan Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Jukun yang berdiri dengan bangga. Dengan bantuan ahli seperti itu, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menoleh untuk melihat Ziyan di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Jukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan menghadapi ini. Xiao Yan, apakah menurutmu aku harus mengenalinya? Ziyan menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu hanya harus melakukan apa yang hatimu perintahkan. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat dia dijebak. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Dia mengerti bahwa Ziyan merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Ziyan mengangguk pelan tetapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal-hal seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan. Gemuruh, riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Kesenjangan antara pintu besar menjadi lebih besar dan lebih besar ketika fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar menegang di bawah suara keras. Bang! Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar ketika pintu batu kuno dibuka sepenuhnya. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. Api teratai iblis pemurni menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km tampaknya hanya memiliki ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa secara paksa tersebar terpisah. Bersenandung, beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampaknya transparan. Bergerak, Gu Yuan dan Jukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan menangis pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan menyerbu langsung ke terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga menyerbu dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang menyerbu ke dalam terowongan. Hanya pintu besar kuno yang diam-diam berdiri di atas lautan magma.